Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, pagi. Sehat ya? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Sehat, Ada yang Pak. sakit ya? Udah makan, Pak. Udah makan ya, baguslah. Karena Ya. takut juga kita nih kalau sakit. Lagi musim-musim corona ini, harus perlu menjaga kesehatan. Supaya kita tetap bugar, kemudian kita tetap bisa melaksanakan aktivitas kita. Baik, sebelum Bapak mulai pelajaran, Bapak ingin absen dulu ya. Saya ingin absen dulu, nanti dijawab kalau saya kasih tanya panggil nama ya. Pertama, Asmara Dewi, hadir. Hadir, Pak. Ya, Erikon Batubara, Hadir, Pak. ya, Ferry Atulo Tapenal, hadir ya. Ya, semangat ya Ferry, jangan lemas-lemas. Pajaro Waru, Siap, hadir, Pak. gitulah semangat. Firman Damai Gule, Siap, hadir. mantap. Gustu Yunget ya. Selamat pagi Pak Hadir. Wah, ini sarapannya goreng minyak ini. Asrat Manjaya Jega. Hadir, Pak. Ini ubi kayu ini makannya. Asrat Manjaya Jega sudah, kemudian Lukas Octavianus Jai. Siap, Pak Guru Ganteng. Hadir. Mantap. Murniwati Jai. Hadir, Pak. Iya, anakku yang cantik ini memang semangat terus. Melvin Seriawati Gule. Hadir, Pak. Ya, semangat. Ya, terakhir Weni Ernawati Gule. Hadir ya. Pak. Iya, baik. Ya, sangat senang sekali kalian hadir ya, karena pada hari ini kita akan membahas materi biologi ya. Karena di biologi ini kita belajar tentang tubuh, belajar tentang tumbuhan, dan belajar tentang hal yang bisa masuk ke dalam tubuh kita yang membuat kita menjadi sakit. Ya, baik. Kemarin kita telah mempelajari tentang virus. Ya, di materi sebelumnya kita telah belajar tentang virus. Dan kita sudah tahu bahwa COVID-19 ini merupakan kategori virus yang bisa menyerang imun tubuh, ya, bukan menyerang atau melukai tubuh kita, tetapi yang diserangnya adalah imun. Sehingga ketika imun tubuh kita diserang, kita memiliki ketahanan tubuh yang kurang. Maka materi hari ini masih berkelanjutan tentang bakteri. Ya, pada materi bakteri ini Bapak ingin memperlihatkan sesuatu kepada kalian sebelum kita belajar. Bentar ya, kita hidupkan dulu fokusnya. Bentar ya. Ya, nah ini dia. Terlihat ya. Terlihat kan? Jelas, Pak. Jelas ya. Fokusnya bagus ya ini ya. Nah, ini ada gambar yang Bapak tampilkan kepada kalian. Kalian amati, menurut kalian kira-kira apa ya? Nggak usah diajukan dulu pertanyaan, amati dulu ya, perhatikan baik-baik. Yang pasti dengan melihatnya kalian pasti salah menerka. Pasti ada di antara kalian yang salah menerka. Nah, nanti dengan kita mempelajari, Bapak akan menyajikan materi ya tentang hal yang menyangkut tentang gambar ini. Kemudian kita juga akan belajar
pada materi ini dengan menggunakan model pembelajaran problem basic learning. Nah, di problem basic learning ini kita akan mempelajari materi ini supaya kita bisa memiliki variatif dalam pembelajaran. Bapak berharap kalian dalam mengikuti proses pembelajaran ini ya fokus, ya tidak ada yang main-main, kita sepakat tidak ada yang main-main, tidak ada yang ribut ya, jangan ada yang bicara ya, supaya kita bisa fokus. Nanti di akhir pembelajaran di akhir pembelajaran materi ini, gambar ini lagi akan Bapak munculkan kepada kalian semua, dan siapa yang akan menjawab akan ada hadiah dari saya. Ya, jadi perhatikan baik-baik, amati, kalau ada yang sudah tahu ya cukup disimpan ya. Di sini ada nanti jawabannya, kita akan jawab satu persatu. Ini ada 8 gambar, maka ada 8 orang yang akan bisa menjawab apa gambar ini. Ya. Paham ya? Paham ya? Nanti sabar ya. Sabar ya. Nah, diamati dulu. Ya. Oke. Baik. Sekarang saya rasa kalian sudah mulai penasaran ini tentang materi ini. Baik, kita akan masuk ya pada presentasi yang akan saya berikan kepada kalian. Ya, sebentar ya. Nah, kelihatan ya videonya ya? Kelihatan tidak? Belum muncul, Pak. Oh, belum muncul. Tapi kelihatan. Nah, layar putih, Pak, tapi tidak ada yang bergerak-gerak. Bentar ya. Nah, ini kelihatan ya? Belum, Pak. Masih layar putih. Oke. Pada hari ini kita akan belajar tentang bakteri. Pada materi bakteri, Oke, udah muncul, Pak. yang perlu. Kedengaran suaranya ya? Dengar ya? Ya, diperhatikan ya gambar ini ya, video ini ya. Untuk kita capai pada pengetahuan, yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minat untuk memecahkan masalah. Pada K4, keterampilan, kita perlu mencapai tentang mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Selanjutnya, kompetensi dasar yang perlu kita capai pada pengetahuan, yaitu Bapak berharap kalian menerapkan prinsip klasifikasi untuk menggolongkan Archaebacteria dan Eubacteria berdasarkan ciri-ciri dan bentuk melalui pengamatan secara teliti dan sistematis. Begitu, dari kompetensi dasar tersebut, indikator pencapaian kompetensinya, kalian dapat menjelaskan pengertian Archaebacteria dan Eubacteria. Kedua, kalian dapat menguraikan ciri-ciri bakteri berdasarkan ukuran, bentuk, dan struktur bakteri. Yang ketiga, kalian dapat menyeleksi bakteri berdasarkan peptidoglikan yang dimiliki. Dan yang keempat, menguraikan cara hidup dan reproduksi bakteri. Pada kompetensi dasar keterampilan, Bapak berharap kalian dapat menyajikan data tentang ciri-ciri dan peran Archaebacteria dan Eubacteria dalam kehidupan berdasarkan hasil pengamatan dalam bentuk laporan tertulis
tertulis. Maka indikator pencapaian kompetensinya yang akan kita capai yaitu kalian dapat menyajikan data tentang ciri-ciri dan peran Archaebacteria dan Eubacteria dalam kehidupan berdasarkan hasil pengamatan dalam bentuk laporan tertulis. Yang kedua, kalian dapat membuat laporan hasil diskusi kelompok mengenai permasalahan terkait dengan ciri-ciri dan peran Archaebacteria dan Eubacteria dalam kehidupan. Archaebacteria. Istilah Archaebacteria berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata archaio yang berarti kuno. Oleh sebab itu, Archaebacteria merupakan organisme tertua yang hidup. Archaebacteria hidup dengan lingkungan ekstrim yang diduga lingkungan kehidupan awal bumi. Archaebacteria atau disebut juga dengan bakteri purba karena merupakan organisme yang metabolisme energi khasnya membentuk gas metana tidak cepat dengan cara mereduksi karbon dioksida. Archaebacteria memiliki ciri-ciri. Pertama, bersifat prokaryotik atau tidak memiliki membran intisel. Yang kedua, organisme uniseluler. Yang ketiga, berukuran mikroskopis. Yang keempat, ginjal tidak mengandung peptidoglikan, namun membran plasmanya mengandung lipid, lemak yang bercabang. Yang kelima, habitatnya di tempat-tempat yang ekstrim, misalnya suhu tinggi, kadar garam yang tinggi, dan lain-lain. Yang keenam, termasuk bakteri gram positif. Eubacteria. Pengertian eubakteri atau bakteri adalah organisme uniseluler bersel satu yang tidak memiliki membran intisel atau prokaryotik. Umumnya tidak berklorofil pada selnya. Istilah eubacteria berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata eu yang berarti jati. Eubacteria meliputi sebagian besar organisme prokaryotik yang hidup dimanapun atau fosfolipid. Eubacteria disebut juga dengan bakteri atau bakteri. Bakteri pertama kali ditemukan pada tahun 1674 oleh seorang ilmuwan Belanda yaitu Anthony van Leeuwen dan juga seorang penemu mikroskop lensa tunggal. Istilah bakteri diperkenalkan oleh F. Reinberg pada tahun 1828. Ilmu yang mempelajari bakteri disebut dengan bakteriolog. Eubacteria memiliki ciri-ciri bersifat prokariot atau tidak memiliki membran intisel. Yang kedua, organisme uniseluler. Yang ketiga, berukuran mikroskopis antara 1 sampai 5 mikron. Yang keempat, dinding sel mengandung peptidoglikan. Yang kelima, reproduksinya ada 2, vegetatif dengan pembelahan biner, generatif dengan praseksual. Yang kelima, umumnya tidak memiliki klorofil. Dan yang keenam, pada lingkungan yang ekstrim membentuk endospora. Perbedaan Archaebacteria dan Eubacteria dari penjelasan tersedia tadi, maka kita dapat menyimpulkan. Pertama, pada aspek dinding sel, Archaebacteria tidak mengandung peptidoglikan, lipopolisakarida, sedangkan Eubacteria mengandung peptidoglikan. Pada membran lipid, Archaebacteria memiliki berbagai macam lipid, sedangkan pada Eubacteria hanya memiliki fosfolipid. Pada membran sel, Archaebacteria memiliki polimer asam lemak gliserol yang dihubungkan dengan ikatan ester. Sedangkan pada Eubacteria, membran selnya merupakan cabang rantai hidrokarbon dihubungkan dengan gliserol melalui ikatan ester dan tidak ditemukan rantai asam lemak. Pada aspek sensitivitas biokimia, Archaebacteria tidak sensitif terhadap antibiotik, sedangkan Eubacteria sensitif terhadap antibiotik. Pada aspek habitat,
Archaebacteria memiliki lingkungan yang ekstrim seperti bersuhu tinggi atau panas dan asam. Sedangkan pada Eubacteria memiliki habitat kosmopolitan atau di mana-mana, lingkungan biasa atau normal. Pada aspek intron, Archaebacteria memiliki intron, sedangkan Eubacteria tidak memiliki intron. Pada aspek ukuran, Archaebacteria memiliki ukuran 0,1 sampai dengan 15 mikron, sedangkan Eubacteria memiliki 0,5 sampai dengan 5 mikron. Pada aspek reproduksi, Archaebacteria memiliki cara reproduksi secara aseksual, sedangkan Eubacteria memiliki reproduksi secara aseksual dan praseksual. Secara aspek RNA polimeras, Archaebacteria memiliki beberapa jenis, sedangkan Eubacteria hanya memiliki satu jenis. Struktur ribosom pada Archaebacteria sama dengan organisme eukariotik, sedangkan pada Eubacteria mempunyai struktur ribosom sendiri. Pada aspek fungsi flagel, Archaebacteria flagelnya sebagai alat gerak, sedangkan pada Eubacteria flagel selain sebagai alat gerak juga sebagai sistem sekresi. Bakteri. Klasifikasi bakteri terdiri dari, kalau kita lihat dalam bentuknya, sel bakteri tersusun atas yang paling khas, yaitu fokus. Mana fokus ada diplococcus, streptococcus, staphylococcus, kemudian ada dalam bentuk bacillus, di mana dalam bacillus terdiri dari diplobacillus, streptobacillus. Ada juga yang dalam berbentuk spirilla, ada yang berbentuk koma atau vibrio. Pengelompokan bakteri berdasarkan alat geraknya pada tipe monotrik, bentuknya seperti ini. Jumlah dan posisi flagelnya, satu flagel pada salah satu bentuknya. Kemudian contohnya Pseudomonas aeruginosa. Sedangkan pada tipe leukotrips, bentuknya lebih dari satu flagel pada salah satu ujungnya. Contoh bakterinya Pseudomonas fluorescens. Amphitrix, bentuknya jumlah dari posisi flagel lebih dari satu flagel pada kedua ujungnya. Salah satu contohnya Aquaspirillum serpens. Kemudian tipe Peritrix, jumlah posisi flagelnya terdapat pada seluruh tubuh, dan salah satu contohnya Salmonella typhosa. Bagaimana bakteri melakukan reproduksi? Bakteri melakukan reproduksi secara aseksual dan secara seksual. Sekian dan terima kasih. Pembelajaran selanjutnya silakan perhatikan LKP kalian yang terbaik. Pada hari ini kita akan belajar tentang bakteri. Ya, itu video materi yang kita pelajari hari ini tentang bakteri. Nah, untuk lebih membahasnya, Bapak bentuk kalian dalam kelompok. Ya, saya bentuk dalam kelompok. Saya sudah bagi kelompoknya. Ya. Nanti kelompoknya 3 kelompok aja kita bentuk. Yang kelompok pertama itu dari Asmara Dewi ya. Kelompok pertama dari Asmara Dewi. Kemudian Erikon Batubara, baru Ferit Atuluta Penal. Sama Pak Ajaro Waru, itu kelompok 1. Kelompok 2, Firman Damai Pule, Gustu Yuniatia, dan Hasrat Manjajega. Sama Lukas Octavianus Jai, itu kelompok 2. Sedangkan kelompok 3, Murniwati Jai, Melvin Seriawati Pule, dan Weni Ernawati Pule. Ya,
Itu silakan anak-anak kumpul pada kelompoknya masing-masing ya. Nah, LKPD yang Bapak bagikan akan saya bagikan, dan saya berharap dari presentasi tadi dan ada nanti bahan ajar yang akan saya bagikan juga kepada kalian ya tentang bakteri supaya lebih banyak mencari tahu tentang materi kita selanjutnya. Di bahan ajar ini nanti saya akan bagikan ke kalian semua. Satu bahan ajar akan mendapatkan satu kelompok. Jadi 3 kelompok akan mendapatkan 3 bahan ajar. Nanti dibagi masing-masing tugasnya. Ada yang mencari jawaban dari bahan ajar, ada yang mencari jawabannya dari buku cetak, buku pegangan kita, ya, ada yang mencatat, ya, ada yang menganalisis pertanyaan yang ada di LKPD yang akan saya bagikan. Ya, sebelumnya paham ya? Paham, Pak. Paham ya semua? Kenapa jadi Paham, lemah? Pak. Ya, paham ya? Oke, Paham, Pak, jadi paham. saya akan bagikan nanti LKPD-nya sama ketua kelas ya, Bu Siap. Cuma Iya, Pak, Mardilah. iya. Buat Mana Cuma LKPD-nya ketua? Cepat bagilah. ketua kelas ya. Cuma Iya. Sudah Melvin siap, mau Pak. cepat pulang itu, Pak. Mardilah. Iya. Nggak sabar dia. Belum kasih makan kucing dia di sana. Banyak Karena kucing Melvin. Karena list terakhir kita, Pak, Banyak, ya, makanya Bu. Kalau ke situasinya sini Ibu seperti kasih itu. sama Ibu satu ya. Ya. Sabarlah. Taruh aja les 34 ini. Ya. Oke, Udah ketua mana silakan ya. LKPD-nya? Cepatlah. Udah dibagi belum? Ya, Sudah. Sama silakan. temanmu yang lain ada. Oh Ya. iya, udah. Ya, LKPD-nya diperhatikan. Ada 3 pertanyaan. Nanti satu kelompok masing-masing menjawab 1 pertanyaan. Ya, Iya, Pak. dalam 1 pertanyaan. Kelompok 1 jawab pertanyaan pertama, kelompok 2 jawab pertanyaan kedua, dan begitu juga kelompok yang ketiga menjawab pertanyaan yang ketiga. Saya Baik, kasih 5 menit ya. Kelompok satu yang Dikerjakan pertama, ya. Pak. Cepat, kelompok satu. Tampillah. Jangan tampil dulu, perhatikan baik-baik dulu. Oh iya. Masih kami isi, Melvin. Dia diisi lah. Jangan terburu-buru, nanti salah menjawab. Iya, Pak. Kucingnya nanti nggak mati. Udah mau kunang-kunang. Kunang-kunang mataku. Sebentar lagi lah, istirahat sebentar lagi. Saya langsung pergi ke kantor. Udah nggak jelas. Udah nggak jelas penglihatanku ini, Pak. Ya, pakai kacamata lah. Kayak 2 aku tengok Bapak itu. Oh ya memang 2 lah. Karena matanya 2. Kalau 4 bahaya kita. Untung masih 2. Karena, Murni yang masih segar ini, ha. iya. Saya Segar. tengok kepala si Lukas itu udah kilat-kilat. Apanya yang segar? Udah Mataku udah mau apa ini? Iya. Udah mau redup ya. Iya. Cuci muka dulu ya. Kalau dia mau cuci muka dulu. Segarkan dulu. Kalau yang cowok-cowok ya cuci muka ke kelas sebelah dulu. Mana tahu nengok ceweknya kan. Izin dulu ya Pak Ketua. Ya, Kepala Pak. guru. Ya. Izin dulu ya. Gusto Yuniat Ya. lagi fokus ini, Pak. Ya. Direkodkan Pak. Gusto. Bangun ya. Pak. Iya, Pak. Direkodkan Pak. Iya. Kita ini masih Iya, nak, kita masih belajar, nak. Kita masih belajar firman. belajar firman. Biar damai-damai aja kita. Masih belajar kita firman, masih belum siap lagi. Masih mengerjakan kelompok. Udah siap kelompok kalian Ya, firman? kelompok 1 ingat ya. Mencapai perhatikan. persentase 54%. Kelompok Oh, iya, 1 Kelompok presentasinya menjawab soal nomor 1. Begitu juga selanjutnya kelompok 2 menjawab pertanyaan LKPD nomor 2. Ya, pertanyaan nomor 3 dijawab oleh kelompok 3. Nanti kelompok 1 siapa perwakilan yang mau bicara, kita tentukan sekarang ya. Kami kelompok 3 tadi ya, Pak? Ya, para ladies kelompok 3 lah.
Iya. Ya. Siapa kelompok 1, siapa juru bicaranya nanti? Kelompok 1 bawa Fajar lah. Ya, Pak Jaro ya. Iya, Pak Fazaro lah. Fazaro lah, Fazaro. Bapaknya di rumah. Jangan dibilang Iya, bapaknya di bapaknya rumah itu. Mamanya. Ya, Pak Jaro ya. Nah, untuk Aja kelompok Pak, 2, sakit kali kepalaku Pak, yang lain aja. minum bodrek lah, cepatlah. Ya, yang lain ya dibantu. Kelompok 2 nanti Si siapa? Karya dulu lah. Beretula, mana kamu? Oh, nggak nampak di kelas ini. Tak kenal. Cabut kayaknya Pak. Cabut. Coba dicari dulu. Suruh masuk. Aduh. Ini silap mata, silap orang. Dicari. Ini kan. Dari mana tak kenal? Ada Tidur. dia. Aduh, baru masuk kelas. Oh, dari toilet Pak. Oh, itu. Tadi sudah minta izin dia sama ketua kelas. Saya sibuk tadi melihat videonya tadi. Aduh. Ya, untung aja. Saya pikir hilang tadi. Ya, untung kembali. Dombanya masuk dalam kelas. Ayo, difokuskan kembali ke RKPD. Ya, sekali lagi saya ingatkan, RKPD untuk soal 1 diselesaikan oleh kelompok 1, dipresentasikan oleh kelompok 1. Begitu juga untuk soal berikutnya nomor 2, nomor 3. Dilihatnya bagus-bagus gitu loh. Jangan terlalu dalam sekali Pak Jaro menengok RKPD itu. Mau ditengoknya Pak, karena warna-warni suka dia. Jangan dilebar-lebarkan mata. Ya, masih les ketiga ini. Udah lebar aja mata kita jadinya. Pak, izin ke toilet dulu Pak ya. Ya, Firman. Silakan. Ya, sudah bisa ya. Kayaknya sudah bisa presentasi. Kita mulai kelompok 3 lah. Kita mulai dari belakang lah ini. Oke, Pak. Kelompok 3 siapa? Ya, Murni. Oke, Pak. Baik. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Nah, di kelompok 3 kami ini ada diberikan pertanyaan untuk memberikan contoh-contoh archaebacteria dan habitatnya. Nah, di sini jenis archaebacteria itu ada 4. Ada Methanobacterium sp, habitatnya itu di kotoran hewan atau sampah. Kemudian yang kedua, ada Halobacterium salinarum, habitatnya itu hidup di lingkungan berkadar garam tinggi. Kemudian ada Methanopyrus candleri, yang habitatnya hidup pada ruangan yang banyak gas dan metana. Kemudian ada Sulfolobus sp, habitatnya hidup pada suhu yang tinggi di atas 110 derajat Celcius. Jadi kira-kira itulah contoh-contoh dari archaebacteria dan habitatnya, Pak. Demikian saja jawaban kami dari kelompok 3. Ya, bagus. Terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan dulu sama kelompok 3. Ya, lanjut kita. Kelompok 1 Pak, udah siap katanya kelompok 1 Pak. Lanjut kelompok 2, ya berurutan Melvin. Oh iya Pak ya. Jangan melompat-lompat, patah kaki kita nanti melompat-lompat. Iya. Ya, kelompok 2. Kami ya Pak. Ya. Baik Pak. Jadi Fazaro kelompok 1. 1 kamu Pak Jaro. Aduh, silap juga saya. Kelompok 2 yang dibilang. Kelompok 2. Lukas. Kelompok 2. Siapa juru bicaranya? Ya. Si Pak Hasrat. Si Hasrat, Pak. Ya, kelompok 2, Hasrat. Hasratnya mana nih? Kelompok 2. Udah cabut les itu, Pak. Ayo, jawab dulu pertanyaan itu, guys. Iya Pak, iya. Sebentar Pak.
Baik. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mewakili kawan-kawan dari kelompok 2 ya, dari kelompok 2 yang mana tadi gambar setelah kami analisis ada berupa gambar-gambar virus yang telah Bapak Bakteri, jangan virus. Virus ya bakteri Pak ya. kemarin. Telah Bapak Ya. gambar tadi di layar ini sedang saya lihat. Nah, jadi di sini ada bentuk-bentuknya ya. Ada bentuk serta contoh dari bakteri yang ada di kolom-kolom yang telah Bapak buat. Misalnya ini bakteri Escherichia coli. Ya. Itu pertama, kedua Ranibacterium salmoninarum. Ya, Ranibacterium salmoninarum. Ya, kemudian Streptobacillus Ya. moniliformis. Ya. Berikutnya Neisseria gorohua. Gonorrhea. Ya. Kemudian Padiococcus cerevisiae. Ya. Kemudian yang terakhir Streptococcus pneumoniae. Ya. Itu kira-kira Pak dari jawaban kelompok 2. Kurang lebih terima kasih Pak. Oke. Nggak terima bisa kasih, membaca, Sastra. Tepuk Astrat. tangan buat kelompok 2. Ya, wajar Udah ya. kunang-kunang matanya itu. Wajar. Oh, mata sarah ke guso. Wajar kelas 10 ini, bacanya pun belepotan ini. Ya. Iya. Jadi- Maklum aja kita, Pak. Di kolom pertama tadi, kelompok 2 bilang Escherichia coli. Di Escherichia coli itu bentuknya monobacillus ya, bakteri dari bentuk monobacillus. Sedangkan di kolom kedua, Ranibacterium salmoninarum dari kelompok Diplobacillus ya. Ya. Kemudian ada Streptobacillus moniliformis dari kelompok Streptobacillus. Kemudian ada Neisseria gonorrhea dari kelompok Monococcus, ada Pediococcus cerevisiae dari kelompok Tetracoccus, dan ada Streptococcus pneumoniae dari kelompok Streptococcus ya. Itu dia cara membacanya begitu ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, biasa itu kelas 10 perlu banyak belajar lagi ya. Iya Pak, iya. Kita masuk pada kelompok pertama, bagaimana? Bisa tampil ya presentasi. Maju kau Pak Jaro, biar ada nilaimu. Pak Jaro. Pak Zaaro. Di Fajaro cabu-cabu saja kamu, biar ada nilaimu. Baca itu presentasimu. Iya. Ya, yang mana tadi itu ya Pak ya? Ciri-ciri Kami- Arcabacteria kelompok 1. Izin Pak ke toilet Pak. Ya, silakan. Tugas. Tinggal baca Gimana aja tadi? sih. Faza Aro tinggal baca aja hasil Kan sudah kelompoknya, baca aja itu yang sudah Baik. kita diskusikan tadi. Takutnya nanti saya diejek teman-teman. Gak Ya. apa-apa itu. Apa-apa Pak Zaro. Ayo, Oke. teguh. Baca saya akan- aja. Ya, ya, Asal tenang jangan ya. tersendat-sendat ya. ya, tenang. Yang tersendat-sendat mata saya ini. Ya, Jadi saya coba ya Pak ya. ya, silakan Pak Jaro. Jadi ciri-ciri aerobacteria dan eubacteria. Ya, Jadi ciri-ciri aerobacteria. Bukan boba, bukan boba. Arcabacteria bukan Oh ya, makanya tadi aku bilang Bukan arcabacteria. boba ya Pak, bukan boba. Ya, yang pertama ukurannya sekitar Mau minum boba dia. tenang dulu. Coba dengarkan dulu. Ya, silakan Pak Jaro. Ukurannya sekitar 1/10 mikrometer hingga 15 mikrometer. Ya, Bertahan di asam, lingkungan air, garam, atau alkali. Beberapa bisa menahan tekanan lebih dari 200 atmosfer. ya, 3. Membran selnya tersusun atas lemak berupa ikatan eter
dan unik isofrene. Ya. Yang keempat, selnya bersifat proaktif, tidak mempunyai membran inti. Yang kelima, lipida, bercabang pada membran sel. Yang keenam, dinding sel terdiri atas polisakarida dan protein, bukan peptidogen atau peptidoglikan. Ya. Yang ketujuh, tidak mempunyai RR, retikulum endoplasma, Ya. mitokondria, lisosom, dan badan Golgi. Ya, bagus. Nah, itu Sementara kalau ciri-ciri eubakteria umumnya tidak berklorofil. ya. Artinya tidak berwarna hijau daun ya. Bentuknya bervariasi. Yang ketiga, tidak memiliki membran inti atau prokaryotik. Yang keempat, berukuran antara 1 sampai dengan 5 mikron. Yang kelima, hidup secara parasit atau bebas. Yang keenam, bersifat uniseluler, artinya bersel satu, bukan bersel banyak. Ya. Kemudian eubakteria ini organisme uniseluler. Ya. Yang kedelapan, eubakteria dengan memiliki dinding sel yang tersusun atas peptidoglikan, artinya gula dan protein. Jadi dia memiliki gula dan protein di dalam tubuhnya. Yang kesembilan, eubakteria berkembang biak dengan cara membelah diri, konjungsi, transformasi, dan transduksi, pemindahan sebagai materi genetik melalui perantaran virus. Jadi begitulah hasil diskusi kelompok kami, Pak. Jadi kami kira banyak kelemahannya, Pak. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya, Pak. Ya, Terima kasih, bagus. Pak. Bagus, terima kasih Pak Jarod. Tepuk tangan buat kelompok 1. Luar biasa. Luar biasa kelompok 1 ini. Jadi saya lihat kalian semua paham ya pada materi yang kita bahas, terlihat dari LKPD yang dikerjakan 3 soal bisa diselesaikan. Baik, kita kembali, berarti bakteri itu termasuk dari golongan memiliki beberapa jenis ya. Kemudian dia terbagi 2. Bakteri itu adalah eubakteria dan archaebacteria. Tapi kalau archaebacteria itu adalah makhluk yang termasuk makhluk purba ya, yang tidak ditemukan, jarang sekali ditemukan, dan habitatnya pada tempat yang airnya panas. Sedangkan eubakteria itu yang masih banyak ditemukan dalam bentuk yang berbeda-beda. Baik, sekarang kita kembali kepada gambar yang pertama sekali saya tunjukkan tadi dari pembahasan kita hari ini. Mungkin kalian bisa menjawabnya. Ya, terlihat ya. Nah, sekarang coba siapa yang bisa jawab di kelompok kotak pertama ini, apa namanya? Ayo. Siapa yang tebak? Bisa tebak? Ada dari sini, Pak. Ya, silakan. Murni. Bakterinya berbentuk batang. Ya, apa namanya? Kokus kalau nggak salah ya, Pak ya. Kita lihat ya. Bacillus. Oh, Bacillus. Ya. Saya, Pak. Ya, Jawab yang kedua. kotak nomor 4 aja, Pak. Oh, nomor 4. Ya, silakan. Menurut saya kalau nggak salah itu di Escherichia coli. Escherichia coli, kita lihat ya. Ya, benar. Ada lagi? Siapa Ada, bisa Pak. jawab? Ya. Itu. Nomor 2, Pak. Nomor 2. Nomor 2 di atas ya. Ya. Iya. Apa namanya ini? Itu namanya kalau nggak salah, Pak, Metanococcus. Ya, kita coba lihat ya. Aduh, salah. Bordetella. Ya. 2 yang salah, 1 benar. Ayo, siapa lagi? Kotak ketiga siapa bisa jawab?
Ayo, di pretest ya. Tadi lebar pretestnya tadi tampilannya ini kita Bapak sebut ini namanya pretest. Sekarang kita posttestnya. Ayo, siapa bisa jawab? Virus berbentuk koma kayaknya itu. Yang Pak. keempat ini ya. Heeh. Ya, kita coba lihat. Clostridium namanya ya. Nah, namanya. Lanjut, yang di bawah. Siapa yang bisa kasih tahu jawabannya ini? Kayak rantai DNA itu. Saya Ya. Pak. Ya, Saya Pak. silakan. Ya, Bukan DNA itu. ya, tenang dulu. Erikon, apa jawabannya? Bentuknya seperti spiral, jadi namanya spirulina. Coba kita lihat ya. Ya, benar. Spirulina ya. Lanjut, kotak berikutnya. Siapa yang bisa jawab? 3 kotak lagi. Ayo. 3 kotak lagi. Saya Pak. Ya, Erikon, lagi. Silakan Erikon. Staphylococcus. Kita coba lihat. Iya, benar. Staphylococcus. Sampingnya juga tahu saya Pak. Wah, lanjut. Borong terus ini. Nah. Streptococcus. Wah, benar. Ya, siapa lagi? Jangan Erikon terus nih. Yang lain. Ayo. Terakhir. Saya, Pak. Ya, silakan Melvin. Salmonella, Pak. Kita lihat ya sama-sama. Ya, benar. Jadi inilah dia. Gambar tadi sudah terjawab. Tadi belum bisa tahu. Dari kita belajar materi tentang bakteri dari media yang kita pelajari, handout, buku, kemudian dengan model pembelajaran PBL, kalian tahu semua dengan jawabannya. Ketika soal yang sama diketik kembali, kalian bisa menjawabnya. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Ya. Oke, jadi siapa yang bisa buat kesimpulan dari kegiatan kita pada materi hari ini? Ketua, Pak. Di LKPD tadi ada pertanyaan terakhir, kesimpulannya. Ayo, siapa yang bisa jawab? Kasih kita kesimpulan. LKPD tadi. Melvin ya, Melvin. Sebentar ya, Pak. Nah, coba lihat kembali LKPD-nya, buat kesimpulannya, baca kesimpulan tadi. Ayo, dibuka. Apa kesimpulan yang bisa kamu dapatkan pada materi hari ini? Di LKPD-nya ya. Kan ada tadi tuh, kesimpulan di LKPD. LKPD bakteri ya. Ada yang bisa? Bisa Melvin? Sudah kamu Sebentar persiapkan? ya, Pak. Ya, yang lain? Apa yang bisa kasih kesimpulan? Ada? Kelompok 1, kelompok 2, bisa kasih kesimpulan dari LKPD yang sudah kita kerjakan tentang materi bakteri? Saya coba aja ya, Pak. Ya, Melvin. Baik, menurut saya Kesimpulannya ya. dari apa yang telah kita pelajari pada hari ini yang disampaikan oleh Pak Guru kita, maka dapat kita ambil kesimpulannya sesuai juga dengan bahan ajar tentang materi tentang bakteri, yaitu Archaebacteria adalah sel-sel paling awal atau kuno yang memiliki kedekatan dengan organisme eukariotik atau memiliki membran inti sel. Istilah Archaebacteria berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata archaio yang berarti kuno. Archaebacteria bersifat
anaerobik dan kemosintetik dengan dinding selnya yang tidak mengandung peptidoglikan, namun membran plasmanya mengandung lipid. Hidup di lingkungan yang ekstrim. Archaebacteria terdiri dari bakteri-bakteri yang hidup di tempat-tempat kritis atau ekstrim. Misalnya bakteri yang hidup di air panas, bakteri yang hidup di tempat berkadar garam tinggi, dan bakteri yang dapat hidup di tempat panas atau asam, seperti di kawah gunung berapi dan lahan gambut. Ya, Demikian saja yang bisa saya simpulkan, Pak. Tidak tahu kalau masih ada di kelompok lain. itu tentang Archaebacteria. Itu tentang kesimpulan tentang Archaebacteria. Siapa yang bisa simpulkan tentang Eubacteria? Singkat saja. Siapa bisa? Erikson bisa? Tentang Eubacteria? Ya. Baik, jadi kesimpulannya, saya kasih kesimpulan tadi dari kalian sudah menyimpulkan tentang Archaebacteria, maka Bapak akan kasih kesimpulan pada materi hari ini yang kita pelajari tentang Eubacteria adalah Eubacteria atau bakteri merupakan organisme mikroskopis uniseluler yang bersel tunggal yang paling banyak dijumpai di dunia. Nah, karena banyak dijumpai di dunia, maka materi berikutnya pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang bakteri, tentang apakah bakteri ini memiliki kerugian dalam hidup kita atau juga memiliki keuntungan. Nah, bagaimana kita juga manusia memanfaatkan bakteri sebagai keuntungan dalam kehidupan kita. Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Bapak harap kalian bisa membaca di buku ya tentang materi bakteri selanjutnya. Paham semua? Paham? Nampak. Ya, bagus. Paham, Pak. Karena waktu kita sudah habis, ya, kita akhiri pelajaran kita dan kita tutup dengan doa yang saya pimpin sendiri. Kita berdoa, mulai. Selesai. Ya, jadi demikian materi kita hari ini. Saya berharap kalian tetap sehat selalu dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Selamat siang. Yang Pak. Selamat siang, Ya, Pak. ya.